Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah atas nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran akidah akhlak di kelas 11 hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai masuk kepada materi kita hari ini, terlebih dahulu mari kita pelajari bersama kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Setelah kita memahami kompetensi dasar yang ingin kita capai, barulah sekarang kita akan mulai masuk ke materi yang pertama. Materi pertama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sejarah munculnya ilmu kalam dalam peristiwa tahkim. Namun sebelum kita bahas tentang munculnya atau sejarah bagaimana munculnya aliran ilmu kalam dalam tahkim, terlebih dahulu, anak-anak sudah tahu belum apa sih ilmu kalam? Jadi ilmu kalam adalah secara bahasa berarti pembicaraan. Akan tetapi pembicaraan di sini tidak hanya pembicaraan belaka, tapi pembicaraan yang berdasarkan nalar atau logika. Nah, sedangkan pengertian dalam keilmuan, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang kepercayaan keagamaan, dalam hal ini agama Islam, dalam bukti-bukti yang logis. Setelah kita mengetahui sekilas tentang pengertian apa sih ilmu kalam itu, sekarang kita akan masuk ke sejarah bagaimana munculnya ilmu kalam. Kemunculan ilmu kalam dibagi menjadi 5 masa, yaitu yang pertama pada masa Rasulullah Muhammad SAW, kemudian yang kedua pada masa Khulafaur Rasyidin, kemudian pada masa Bani Umayyah, selanjutnya ada Bani Abbasiyah, dan masa setelah Bani Abbasiyah. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh umat Islam bersatu padu tanpa ada aliran-aliran atau firqoh. Kenapa? Karena pada masa Rasulullah, apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap suatu persoalan, maka para sahabat akan langsung berkonsultasi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan petunjuk Rasulullah tersebut, maka segala persoalan dapat diselesaikan dan para sahabat mematuhinya. Setelah Rasulullah wafat, maka kemudian kepemimpinan berpindah kepada Khulafaur Rasyidin. Nah, pada masa Khulafaur Rasyidin ini, khususnya pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, persatuan umat Islam masih bisa dipertahankan walaupun ada perselisihan tapi tidak sampai menimbulkan perpecahan. Benih-benih perpecahan baru mulai muncul pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan, yaitu ketika Khalifah Utsman bin Affan melakukan reformasi di bidang administrasi pemerintah. Kebijakan ini menimbulkan kekacauan pada pemerintahan dan juga ketidakstabilan dalam politik. Hingga puncaknya, Khalifah Utsman bin Affan terbunuh dan peristiwa ini yang kemudian dianggap sebagai pangkal munculnya firqah-firqah dalam Islam atau aliran-aliran dalam Islam. Pada masa khalifah selanjutnya, yakni Ali bin Abi Thalib, intrik-intrik politik ini dan kekacauan-kekacauan yang terjadi dari masa sebelumnya bukan mereda, tetapi semakin menjadi. Hingga terjadilah perang, ada perang Jamal dan juga perang Siffin, hingga akhirnya menimbulkan perpecahan golongan, yaitu ada golongan yang pertama Syiah dan kemudian ada golongan Khawarij. Selanjutnya adalah akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa ini pemeluk agama Islam semakin meluas dan itu secara tidak langsung membuat pemikiran-pemikiran para umat muslim waktu itu semakin berkembang pula. Nah, pada masa Bani Umayyah inilah kemudian umat Islam mulai tertarik untuk mendiskusikan masalah qadar dan juga istitoah. Pada pemerintahan Bani Abbasiyah ini disebut sebagai puncak kejayaan Islam. Karena pada masa ini pemikiran-pemikiran semakin berkembang, termasuk pada masa Bani Abbasiyah inilah muncul istilah ilmu kalam. Dan para ahli dalam ilmu kalam ini disebut dengan sebutan mutakallimin. Selain muncul istilah ilmu kalam dalam masa Bani Abbasiyah, pada masa ini juga muncul tokoh yang bernama Abu Mansur al-Maturidi dan juga Abu Hasan al-Asy'ari, yang mana keduanya adalah pelopor pemikiran wasatiyah atau moderat.
Lalu, bagaimana perkembangan akidah dan ilmu kalam pada masa sesudah Bani Abbasiyah? Pada masa ini, paham Asy'ariyah dan Maturidiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali dengan coraknya yang wasatiyah itu bisa diterima oleh banyak masyarakat. Akan tetapi, pada abad ke-8 muncullah Taqiyuddin Ibnu Taimiyah di Damaskus yang berusaha membongkar beberapa pemikiran Asy'ariyah yang dianggapnya tidak murni bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Pemikiran Ibnu Taimiyah inilah yang kemudian dikenal dengan gerakan Salafi. Peristiwa tahkim ini terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa Ali bin Abi Thalib ini menjadi khalifah setelah terbunuhnya Utsman bin Affan yang sebelumnya terjadi konflik. Maka posisi Ali bin Abi Thalib di sini itu bisa dibilang posisi yang sulit dalam kepemerintahan. Konflik yang terus berlanjut dan tidak menemukan kesepakatan akhirnya diputuskan untuk melakukan tahkim atau arbitrase, yaitu proses perundingan antara pihak Ali bin Abi Thalib dan pihak Muawiyah. Nah, dari peristiwa tahkim tersebut ada beberapa dampak atau peristiwa besar yang kemudian menjadi terpecahnya umat Islam. Yang pertama, ada kelompok yang tetap setia kepada Ali bin Abi Thalib yang disebut dengan kelompok Syiah. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib yang kemudian menyebut dirinya sebagai kelompok Khawarij. Nah, yang ketiga adalah kelompok yang tidak berasal dari Ali bin Abi Thalib, yakni pendukung dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu tadi materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Saya akhiri, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.